Seperti janji saya di video saya kemarin ya di sini, yang game Devi Kingdoms sudah saya bahas lengkap dari awal sampai akhir, bagaimana cara cuannya, daftarnya, beli NFT dan lain-lain. Di sini saya coba cek dari 6 NFT yang saya miliki, 6 kartu NFT, ada 1 rare, 2 common, 3 uncommon. Berapa total jewel yang saya dapatkan dengan 12.000 influence point, sekitar 0,03 token jewel. Berarti hitungannya dalam 10 hari saya bisa dapat 0,3 token. Berarti dalam 1 bulan saya bisa dapat 1 token jewel. Ini harga token jewel, dolar bisa lihat 0,13 USD. Supply-nya 125 juta. Karena memang gamenya sepi ya, nggak serami dulu waktu hype-hype game NFT tahun 2021. Kalau rame, gamenya bagus sih pasti bisa naik. Kalau gamenya kurang ya harus terima nasib dan nunggu game NFT rame lagi. Bisa jadi Devi Kingdom nanti keangkat, bisa jadi. Cuman untuk sekarang ya standar aja sih, 0,1 aja udah bagus. Berarti bisa dibilang kalau saya boleh jujur ya ini tidak worth it. Apalagi 6 kartu ya saya stackingkan. Di samping itu untuk registrasi yang voting juga di sini saya belum lihat hasilnya. Nggak tahu udah selesai, nggak tahu nggak menang, tapi ya nggak ada kabar. Di sini juga nggak ada historinya. Kemungkinan sih kemarin nggak menang waktu saya voting. Sehingga kalau menang dapat reward, kalau nggak ya memang nggak dapat reward lor. Dan di sini karena voting pakai influence point, saya boleh jujur ya ini tidak worth it untuk diikuti yang voting ini. Nah, yang worth it itu apa? Yang worth it itu di open beta ini ya, open battle sama yang di start voting atau start battle. Cuman kalau dulu nonton di sini PvP daily battle-nya masih dalam tahap ya, maksudnya nanti akan diinfokan. Jadi nggak lama lagi, nggak tahu tanggal berapa, karena nanti bisa dapat reward di situ dan berharapnya nanti PvP daily-nya bagus rewardnya. Kalau nggak bagus, ya sekali lagi harus nunggu yang satunya lagi yang turnamen. Nah turnamen itu kayaknya masih lama lur. Semoga di sini dulur paham. Untuk lebih lengkapnya nanti tonton saja video di sini ya, yang Devi Kingdom biar dulur lebih jelas. Sekarang kita coba bahas Arena Fight. Ini pun memang di awal saya kenapa bahas Devi Kingdoms, karena sesuai janji saya update. Di samping itu juga sesuai janji yang di Devi Kingdom, saya akan bahas game yang ada di Metis, yaitu ya Arena Fight ini, karena ada update terbarunya. Sekalian saya bahas. Lalu dulur bisa cek playlist sesuai NFT, dulur cek video terakhir yang ditambahkan, dan di sini ada banyak game yang dulur bisa pilih. Yang rekomendasi ya Pirate Nation tentunya ya. Overtake ini juga lumayan tuh. Untuk yang lain sesuaikan dengan waktu yang dulur miliki. Tapi kalau ada PC, Pirate Nation ini benar-benar worth it untuk dimainin dan diikuti, sudah saya bahas di sini. Untuk Arena Fight juga dulur diwajibkan nonton video dari awal sampai sekarang biar dulur lebih paham dan jelas daftar, main dan lain-lain. Karena di sini saya hanya bahas tentang update-nya saja, lur. Nah, untuk update-nya itu apa? Di sini dulur masuk aja ke website-nya karena memang ini penting dan semua reward nanti akan kelihatan di website. Di video saya sudah dijelaskan cukup rinci. Lalu untuk update-nya di sini ada beberapa ya, ada leaderboard di sini. Untuk reward-nya nanti akan saya kasih tahu di dalam game. Kalau e-sport forecasting ini ada beberapa jenis ya, tapi nanti mungkin akan saya coba bahas di dalam game biar lebih jelas. Dari semua update ini ya, yang paling penting itu yang check-in harian ini. Social center dulur skip aja. Soalnya butuh modal gede ya. Yang paling penting itu yang check-in ini. Kenapa? Karena di sini dulur bisa melakukan check-in dan dapat 20 FP point secara langsung ya dengan check-in harian. Misal nih ya, saya kan sudah punya 372 FP point. Nah, kalau kita check-in harian, untuk check-in butuh metis nih, 0,00012 metis. Jadi murah banget. Nah, kita konfirmasi dulu. Kalau kita check-in harian, nanti akan dapat 20 FP secara langsung. FP itu fight point. Nah, fight point itu gunanya apa? Dulu makanya cek videonya biar jelas. Di sini ya, terutama ini video terakhirnya. Nah, sudah sukses dan bertambah secara otomatis balance saya dapat 20.
Tidak hanya Metis, dulur juga bisa check in di jaringan lain juga lur, di Immutable. Jadi ada dua pilihan dan keduanya ini bisa dilakukan bersamaan. Nah kayak gini ya, Immutable kita ganti di Immutable ZKVM. Untuk biayanya IMX tapi ZKVM jadi ya murah banget, masih murah. Nah udah ya, Immutable Metis. Kalau kita refresh pun nanti ya balance-nya masih sama dan nanti akan terhitung sejak terakhir kita melakukan check-in. Jadi nggak ada reset, tapi tergantung kita check-in-nya jam berapa, ya nanti atau besoknya kita harus check-in lagi jam segituan lur. Seperti itu ya. Nah ini update pentingnya, yang menurut saya paling penting ini. Kenapa? Karena kalau kita main di dalam battle, nah kita coba masuk ke dalam gamenya ya. Nah untuk di gamenya sendiri kalau kita main ya misal di quick play ini kalau kita main cuman menang sekali gitu ya. Kalau menang, kalau kalah nggak dapat FP. Kalau menang cuman dapat 2 lur. Tapi di sini dengan check-in harian doang dulur bisa dapat 20 poin. Jadi udah kayak dulur main 10 kali ya. Apalagi kalau 2 kali check-in tuh. Dulur sama aja udah skip main 20 kali dan udah menang 20 kali menang loh. Dari check-in doang nggak sampai 2 menit bisa dapat 40 FP cuma-cuma. Di samping itu juga ada beberapa update. Pertama untuk yang leaderboard ini ya. Di sini untuk leaderboard memang agak berat ya karena di sini pertama dulur harus punya timnya ya harus kompak juga, kalau bisa harus punya yang NFT biar lebih kuat juga. Di samping itu hero-nya juga udah dulur miliki. Cuman kalau dulur nggak main yang di leaderboard, dulur bisa join yang di event hall ini. Nah yang di sini nih. Ini baru soalnya di video beberapa bulan lalu belum ada. Tapi perlu diingat ya untuk join yang match ini, yang turnamen kecil-kecilan ini butuh tiket. Jadi kalau daftar misal sign up gini ya butuh 10 FP. Sehingga kalau dulur memang ingin ikutan harus ngumpulin FP dulu dari main yang quick battle itu ya atau arena room ini. Atau dulur misal makanya harus buat tim dan timnya itu harus benar-benar kompak dan aktivitinya bagus. Dulur bisa join di tim match ini ya. Ini nggak butuh tiket sih, kalau saya lihat di sini nggak butuh tiket. Dan yang daftar itu harus kaptennya nanti. Sehingga ini nanti tim versus tim di sini ya. Makanya memang kalau mau main serius di sini dari awal itu harus buat tim ya. Dan sebenarnya bagusnya itu nanti tiap orang punya NFT kartunya. Itu lebih bagus lagi sih. Apalagi kalau udah punya skin juga loh. Misal itu skin itu yang ini nih. Nah ini skin, saya kan punya Asura nih, ada skinnya nih. Nah ini skinnya lumayan. Soalnya bisa nambah attack. Terus juga nambah FP battle bonus dan banyak lagi lor. Cuman karena ini judulnya kalau dulur nggak ada NFT. Ya dulur minimal rajin main ya, tapi kalau nggak mau rajin main ya kita balik lagi ke yang di sini daily check in, cuman butuh Metis sama Immutable ya, itu kecil banget sebenarnya. Jadi dulur nggak main pun ngumpulin dari sini tuh udah oke sih. Itu lor ya, itu kembali ke dulur-dulur, kalau mau rajin main monggo itu bisa, tapi kalau nggak mau rajin main pun males ya dulur check in aja, meskipun nggak main dulur tetap dapat FP dan dapatnya banyak tuh. Total 40 sehari ya. Ya kalau 10 hari udah dapat 400. Satu bulan 1200 FP. Lumayan tuh. Kalau masih bingung tinggalkan jajannya di kolom komentar. Nanti mungkin akan saya coba update lagi. Kalau punya pertanyaan atau mungkin punya request, dulur bisa cek aja playlist Sesepon FT. Atau mungkin ya request game-game lain lah, monggo. Atau game-game yang mungkin dulur bingung, request aja di kolom komentar lor. Sekian, matur nuwun.